Anda dan mereka itu satu kesatuan. Mereka mengakui Anda sebagai pemimpin, dan Anda pun mengakui mereka sebagai tim Anda. Ya, mereka tidak cuma sekedar menurut di depan, tapi bahkan di belakang mereka membela Anda sebagai pemimpinnya. My Coach, the great online business coaching. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah dimanapun berada. Pada malam hari ini kita di episode ke-12 ya. Lanjutan dari pembahasan kemarin bagaimana menjadi pemimpin yang tegas namun dicintai. Sudah bisa dilihat ya Bapak Ibu di layar? Baik. Nah Bapak Ibu semuanya tolong disimak baik-baik ya, karena pembahasan materi hari ini materi yang mahal banget. Biasanya untuk training saya menyiapkan budget itu 14 juta per satu kali training ya. Dan Bapak Ibu mendapatkan malam hari ini gratis tis ya. Sehingga artinya apa Bapak Ibu, kalau dilewatkan maka sayang banget ya. Nah, bagi Bapak Ibu yang bisa nyalakan kamera, silahkan nyalakan kameranya. Bagi yang tidak maka tolong fokus banget. Kenapa? Karena 5 level kepemimpinan ini jarang banget yang membahas. Ya, dan 5 level kepemimpinan ini saya ambil dari bukunya John C. Maxwell ya, yang dengan judul yang sama 5 level kepemimpinan, dan ini akan mengupas tuntas permasalahan yang Bapak Ibu alami ya. Siapa di sini yang mengalami masalah kewalahan menggerakkan ratusan atau puluhan timnya? Siapa yang di sini punya puluhan tim? Boleh komen di bawah. Bahkan mungkin ratusan ya. Bingung bagaimana menggerakkan timnya, kewalahan karena timnya banyak yang tidak produktif. Karena timnya banyak gendut ya, dengan operasional yang membengkak, tapi hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Atau siapa di sini yang karyawannya itu ABS, asal Bapak senang. Kalau lihat laporannya itu rasanya bagus aja. Kalau ketemu itu, waduh, mukanya bagus gitu ya. Bahkan kalau lagi bercandaan nih, kita lewat, wah mereka langsung tegang tuh. Mereka langsung menampakkan muka yang serius gitu ya. Nah, tapi hasilnya nggak kemana-mana, bisnisnya di situ-situ aja, ya. Kemudian, ya di sini Bapak Ibu siapa yang punya manajer tapi nggak efektif, ya? Siapa yang punya manajer, punya banyak manajer, punya manajer SDM, punya manajer marketing, punya manajer ini dan itu, tapi bisnisnya gitu-gitu aja, skalanya gitu-gitu aja, mentok omsetnya di situ-situ aja, ya. Baik, saya mohon maaf di sini siapa yang minta, ini Pak Aldi Agata meminta rekaman ini. Ya, Pak Aldi Agata mohon tidak merekam ya, karena saya sudah merekam. Nanti rekamannya akan disetting ya. Jadi jangan request rekaman ya. Baik. Kemudian Bapak Ibu semuanya nanti di-cut aja ya yang tadi ya, Mas Pras ya. Tolong Bapak Ibu jangan ada yang mengganggu ya. Kalau ada yang mungkin kurang nyaman, terpaksa kami akan kick nantinya karena mengganggu kenyamanan bersama gitu ya. Nah, baik Bapak Ibu semuanya ya, di sini siapa yang punya masalah karyawannya banyak yang keluar masuk sehingga nggak ada yang loyal. Karyawannya itu benar-benar keluar ya, kerja setahun 2 tahun keluar. Ya mending kerja setahun 2 tahun. Kadang-kadang hitungan bulan keluar. Terus susah lagi mencari yang loyal. Ya, dan ada karyawan yang banyak tapi perusahaannya gitu-gitu aja. Karyawannya gendut, ya, karyawannya udah ratusan, tapi omsetnya mentok, ya, nggak bisa naik lagi. Bertahun-tahun di situ-situ aja. Nah, Bapak Ibu semuanya, bagi Anda yang mengalami masalah ini ada akarnya adalah kepemimpinan. Bisa kepemimpinan Anda sebagai pemimpin puncak atau kepemimpinan dari tim leader Anda. Anda punya para manajer dan para manajer Anda tidak mampu memimpin para tim yang jumlahnya puluhan tadi, ya, sehingga mereka bergeraknya kocar-kacir, ya, mereka bergeraknya tidak searah, ya, akhirnya apa? Setiap bulan Anda membayar gaji yang besar tanpa mendapatkan produktivitas atau tanpa mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, Bapak Ibu, kepemimpinan itu sendiri seperti apa sih? Coach, saya pengen belajar kepemimpinan. Kepemimpinan itu apa? Nah, singkatnya Bapak Ibu semuanya, kepemimpinan adalah pengaruh, ya, tidak lebih dan tidak kurang. Saya mendapatkan ini dari sebuah buku John C. Maxwell,
ya, dan ini banyak banget buku kepemimpinannya, Bapak Ibu bisa membaca di sana. Intinya kepemimpinan adalah pengaruh. Coba kita lihat gambar yang ada di sini, Bapak Ibu semuanya. Ya, ini adalah sekumpulan anak SMA yang lagi nongkrong. Ya, Bapak Ibu, kepemimpinan itu bukan siapa yang ditunjuk, tapi siapa yang dipercaya untuk memimpin. Hanya segerombolan anak SMA ini siapa yang menyangka mereka bisa sekongkol untuk cabut. Dan pasti ada pemimpinnya di sana, betul? Ya, siapa yang nyangka dari segerombolan anak SMA yang duduk-duduk ini, mereka bisa tawuran. Dan ada pemimpinnya, betul ya? Nah, pemimpin tadi adalah pengaruh. Siapa yang paling kuat mempengaruhi, dialah yang diangkat menjadi pemimpin. Nah, permasalahannya di bisnis Anda, apakah Anda punya pengaruh yang kuat dalam menggerakkan tim Anda? Kalau Anda tidak punya pengaruh yang kuat, ya mohon maaf, mereka hanya mendengarkan di depan, tapi mengacuhkan dari belakang. Ya, nah Bapak Ibu semuanya, seberapa besar pengaruh Anda? Pernah nggak Anda ukur? Ya, selama ini Anda pengaruhnya seberapa besar? Nah, Bapak Ibu untuk mengukur itu coba Anda bekerja di lembaga sosial dan berapa orang yang mau dan rela mengikuti Anda. Karena apa? Karena kalau di lembaga sosial tidak digaji, mereka bekerja sukarela. Sementara kalau di perusahaan, Anda terikat dengan gaji. Anda punya power, yaitu menggaji mereka. Kalau mereka nggak nurut, Anda bisa tekan. Ya, nanti gajinya nggak dibayar, atau nanti gajinya dipotong, atau nanti bonusnya nggak keluar, atau nanti dipecat. Ya, Anda punya power. Tapi kalau Anda bekerja di lembaga sosial, dan ada jutaan orang yang mengikuti Anda, tandanya Anda pemimpin. Makanya disebut ada pemimpin agama, ada pemimpin suku, ada pemimpin kelas, ya, ada pemimpin rombongan, ada pemimpin wilayah, ada pemimpin dunia, ya. Orang-orang yang dengan sukarela mengikuti dia, walau tanpa dibayar. Ya, inilah pemimpin yang sesungguhnya. Nah, kemudian kalau Anda ingin mengukur kepemimpinan Anda harus tahu seberapa Anda mengenal potensi dan kompetensi dari karyawan Anda. Anda mengenal mereka dengan baik tidak? Atau Anda cuma mengenal mereka secara sekilas saja? Anda mengenal, oh iya dia karyawan saya, dia orang yang saya tunjuk, dia bekerja untuk saya, tapi saya nggak terlalu mengenal dia. Akhirnya apa? Anda membebankan tugas yang bukan tugasnya dia. Anda membebankan tugas yang seharusnya tidak dia kerjakan. Dan Anda memberikan beban kerja yang overload. Kenapa? Karena dia bawahan Anda, karena dia karyawan Anda. Padahal bukan di situ kompetensinya. Akhirnya Anda menunjuk orang yang salah. Karena Anda menunjuk orang yang salah, orang tadi tidak merasa Anda sebagai pemimpinnya, akhirnya mereka cuma sekedar mengerjakan di depan Anda. Di belakang mereka campakkan pekerjaan itu. Ya. Yuk, kita ukur lagi seberapa kuat pemimpinan Anda, ya. Yaitu seberapa Anda mengetahui impian terdalam dari karyawan Anda. Maksudnya apa Bapak Ibu semuanya? Maksudnya, Anda mengenal mereka secara personal. Anda menggali apa motivasi terdalam mereka, apa impian mereka. Bukan cuma sekedar mereka bekerja untuk Anda. Makanya, ketika Anda punya pengaruh yang kuat, obrolan itu lebih intim, obrolan itu lebih dalam, obrolan itu lebih engage. Ya, kenapa? Karena Anda dan mereka itu satu kesatuan. Mereka mengakui Anda sebagai pemimpin dan Anda pun mengakui mereka sebagai tim Anda. Ya, mereka tidak cuma sekedar menurut di depan, tapi bahkan di belakang mereka membela Anda sebagai pemimpinnya. Nah, kemudian seberapa komit tim Anda membantu Anda di luar jam kerja? Ingat, semakin kuat pengaruh Anda, semakin tim Anda ingin menolong Anda. Semakin kuat pengaruh Anda, semakin tim Anda merasa mereka butuh membantu Anda dengan sukarela. Bukan cuma sekedar mengincar bonus. Ya, Bapak Ibu bayangkan, enak banget nggak kalau punya tim ya yang mereka membantu kita dengan sukarela, mereka dengan senang hati menerima kita. Ya, apa yang kita minta mereka kerjakan dengan penuh inisiatif, tanggap. Ya. Apapun yang kita minta, mereka mengerjakan dengan sepenuh hati, bukan asal kerja. Ya, Bapak Ibu punya timnya puluhan, mau punya timnya cuma 5 orang atau
mungkin 3 orang, atau mungkin ya anggaplah mungkin 2 orang. 2 orang yang Anda miliki, itu kalau Anda bisa memimpin mereka dengan baik, itu sudah cukup membangun fondasi bisnis hingga miliaran. Ya. Tapi ketika tim Anda hanya sebatas helper, Anda ya. Nah, jadi kesimpulannya coach, kepemimpinan itu seperti apa sih? Ya. Kepemimpinan adalah kerelaan diri untuk mengambil resiko. Ini dia. Ciri-ciri seorang pemimpin adalah mereka orang-orang yang berani mengambil resiko. Resiko sudah pasti, ya. Itu satu hal yang nggak bisa dielakkan dari bisnis. Tapi berani nggak Anda mengambil resiko itu? Ya, kalau Anda berani maka Anda pemimpin. Ya. Ya, itu dia nggak puas dengan situasi yang ada. Ya, dan pemimpin juga tidak pernah puas dengan situasi dan kenyataan yang ada sekarang ini. Ya. Mereka selalu ingin maju, mereka selalu ingin berubah, selalu ingin mewujudkan hal yang dianggap orang mustahil, ya. Makanya banyak pemimpin-pemimpin itu di awalnya diketawain orang, tapi kemudian orang salut dengan mereka. Ya, salah satunya pemimpin besar kita, Nabiullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang di awalnya dianggap remeh oleh orang lain, dihina, dicaci, tapi kemudian beliau menjadi salah satu pemimpin besar nomor 1 di dunia, yang bahkan itu ditulis oleh orang non-muslim, ya, oleh orang bukan orang muslim yang menulis buku itu, ya. 100 tokoh berpengaruh di dunia, nomor 1 adalah Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena beliau sangat tidak puas dengan kenyataan yang ada. Beliau rela mengambil resiko yang besar demi terwujudnya sebuah peradaban yang baru. Sama. Apakah Anda tipe yang sanggup mengambil resiko, menantang resiko, ya, untuk keluar dari zona nyaman bersama tim Anda mencapai impian besar Anda? Kalau iya, maka Anda pemimpin. Nah, pemimpin ini adalah mereka yang mengambil tanggung jawab di saat orang lain mencari-cari alasan, Bapak Ibu. Jadi ketika banyak orang yang mencari alasan, di mana ada kemauan di situ ada jalan, di mana ada keengganan di situ ada alasan. Banyak alasannya. Inilah itu nggak bisa dikasih hati minta jantung, wah susah memanage orang, bla 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 bla. Semuanya alasan, alasan dan alasan. Ya. Sementara para pemimpin itu mereka mengambil tanggung jawab pribadi. Ya. Kemudian, Bapak Ibu semuanya, pemimpin adalah mereka yang melihat peluang dalam situasi, sedangkan orang lain melihat batasan. Banyak banget orang melihat bahwa kayaknya omset 1 miliar itu udah berat banget deh. Kayaknya omset 2 miliar itu sudah mentok deh. Ya, Bapak Ibu semuanya, ketahuilah, ya, ketika batasan kita cuma sampai di angka tertentu, ya bisnis kita nggak akan pernah melampaui itu. Tapi ketika kita melihat unlimited, ya, bahwa bisnis ini bisa triliunan, bisa autopilot, ya, maka insya Allah impian kita akan terwujud. Kenapa? Karena kita tidak pernah membatasi pikiran kita. Karena batasan bisnis kita, sekali lagi, hanya ada di pikiran kita. Ya. Maka dari itu, pemimpin sejati adalah mereka yang berpikir terbuka dan membuka hati. Ya. Dan mereka, pemimpin sejati adalah mereka yang kekuatan seseorang dengan memanfaatkan kekuatan orang banyak. Jadi pemimpin ini adalah mereka yang memanfaatkan kekuatan orang banyak, ya, dan menjadikan ini sebuah kekuatan yang besar. Ya. Makanya pemimpin yang efektif, mereka selalu memimpin dengan hati. Ya, mereka selalu berani mengambil resiko, selalu berani membuka pikiran, berani membuka hati, dan berani membuka batas pikiran mereka. Nah, baik Bapak Ibu semuanya, sesuai dengan judulnya, 5 level kepemimpinan. Ya, level kepemimpinan itu ada 5. Yang pertama adalah level 1, level jabatan. Orang yang diamanahi jabatan, maka merekalah yang disebut dengan pemimpin.
Ini pemimpin level paling dasar. Mereka bicara hak. Saya, kalau pernah dengar orang ngomong, saya kan di sini pemimpinnya, Anda harus ngikutin kemauan saya, ya. Anda harus ngikutin Anda harus ngikutin instruksi saya, karena saya di sini pemimpinnya, gitu ya. Nah, maka orang seperti ini baru di level pertama, ya, di level pertama. Jadi belum dikatakan pemimpin yang sebenarnya. Kenapa? Karena orang lain mengikuti mereka karena keharusan, ya, tidak ada pilihan lain, ya. Orang mengikuti mereka karena sebuah keharusan. Jadi kalau Anda punya manajer ini sebatas cuman diikuti karena jabatannya, maka siap-siap manajer itu mentok, ya. Mentoknya di mana? Dia nggak bisa menggerakkan timnya untuk lebih jauh lagi. Ya, ini yang akan membuat ABS tadi, asal Bapak senang. Level jabatan ini bukan disebut dengan pemimpin. Kadang-kadang baru sebatas disebut dengan manajer, atau kepala, atau pimpinan, atau bos. Itu namanya level 1. Ya. Yang baru disebut dengan pemimpin itu adalah level 2, yaitu level perkenaan. Ya. Orang mau mengikuti dia karena sebuah hubungan. Artinya apa? Pemimpin tadi merangkul orang yang dia pimpin, ya, sehingga orang yang dia pimpin tadi bersedia dengan senang hati, dengan sukarela ikut dengan pemimpin tadi. Ini yang saya bilang tadi, mereka dengan senang hati disuruh lembur tanpa diminta. Mereka dengan senang hati mengikuti kemanapun Anda pergi. Bahkan ketika Anda bukan pemimpinnya, Anda punya tangan kanan yang dia adalah pemimpin kuat. Ketika dia pergi, beberapa karyawan pun ikut pergi. Akhirnya bisnis Anda hancur. Ya. Kenapa? Karena Anda kehilangan pemimpin. Karena dia yang bisa mempengaruhi orang-orang di bawah Anda. Ya. Kemudian pemimpin yang level ketiga adalah level yang produktif, di mana pemimpin ini membuahkan sebuah hasil. Ya. Tidak cuma sekedar membangun hubungan saja. Kalau tadi orang segan dengan dia karena sebuah hubungan yang erat, kalau di sini orang mengikuti dia karena dia sudah membuahkan sebuah hasil yang luar biasa untuk perusahaan. Ya, dia melakukan sebuah perubahan besar, dia melakukan sesuatu hal yang besar untuk perubahan perusahaan. Level keempat ini adalah level kaderisasi, di mana di sini adalah pemimpin yang menghasilkan pemimpin, ya, pemimpin yang menghasilkan pemimpin. Pemimpin di sini orang-orang mengikutinya karena dia telah melakukan sesuatu untuk mereka, ya. Dia sudah mengembangkan orang. Jadi kalau kita gambar, ya, biasanya itu kalau Bapak Ibu punya tim yang banyak, kemarin tuh saya ada teleponan dengan salah seorang pengusaha, "Coach, karyawan saya sudah banyak, sudah puluhan, sudah ratusan. Tapi saya bingung nih menggerakkannya gimana." Kenapa? Karena semuanya levelnya pengikut. Ya, pengikut semua. Beliau mungkin di level 3, ya. Tapi bawahan-bawahannya mungkin di level 1, ya, ada level staff gitu ya. Tidak ada pemimpin di tengahnya. Sehingga beliau kerepotan sendiri. Maka yang harus beliau lakukan adalah mengkaderisasi atau melahirkan seorang pemimpin, ya, yang bisa memimpin tim lagi. Jadi dia memimpin pemimpin. Baru yang kelima, level puncak, di mana orang respect dengan apa jati diri yang beliau bawa. Beliau punya personal branding, beliau punya sesuatu yang diwakili, ya, sebuah ide, sebuah prinsip yang beliau bawa, ya. Beliau mewakili sebuah prinsip bagaimana Nabi SAW, ya, beliau membawa agama ini, membawa tauhid, ya, dan beliau, ya, diikuti itu karena orang respect dengan beliau, ya. Selain beliau, Nabi SAW juga menapaki setiap level ini, ya. Tidak ada yang tidak dekat dengan Nabi. Para sahabat semuanya dekat. Saking dekatnya, ya, habis sholat, Nabi SAW selalu membalikkan badannya, sholat berjamaah maksudnya, ya. Nabi membalikkan badannya, melihat kepada jemaahnya, dan beliau bertanya, "Kemana si Fulan? Kemana si Fulan? Kenapa nggak nampak?" Begitu beliau tahu dan dekat dengan para sahabat. Nah, sehingga akhirnya beliau masuk ke level puncak, dan beliau, ya, Nabi SAW mengkader banyak para sahabat, ya, pemimpin-pemimpin hebat,
Kenapa? Setelah sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat ini yang melanjutkan tongkat estafet mensyiarkan Islam. Bayangkan, ya, Islam ya itu menguasai sepertiga bumi, ya. Jazirah Arab sudah lewat semuanya, masuk ke Eropa, masuk ke Asia, ya, mulai dari Asia Tengah, ya, Asia Timur sampai ke Indonesia, Asia Tenggara, ya, semua itu ya tidak lepas dari peran kepemimpinan biiznillah. Nah, maka ketika Bapak Ibu punya kepemimpinan level maksimal ini, ya, ketika Bapak Ibu punya kepemimpinan level maksimal ini, ya, Bapak Ibu bisa menggerakkan bisnis yang levelnya dunia, level internasional, tidak cuma level lokal, ya. Nah, baik, kita akan coba petakan satu persatu. Apa itu pemimpin level 1 sampai dengan level 5, ya. Oke, sebelum kita ke sana, ya, kita lihat dulu, ya, bahwa ada ketentuan dari setiap level ini, ya. Nah, ketentuannya adalah Anda bisa naik level, ya, namun Anda tidak akan pernah meninggalkan level sebelumnya. Ini bukan seperti anak tangga. Maksudnya anak tangga gimana? Kalau kita sudah ada di level ketiga, kita tidak lagi di level kedua. Tidak, ya. Ini level 1, ya, ketika Anda diangkat sebagai direktur atau Anda diangkat sebagai manajer, ya, Anda otomatis menjadi pimpinan mereka. Maka hal yang harus Anda lakukan adalah membina hubungan dengan mereka, membina hubungan dengan karyawan-karyawan Anda atau dengan bawahan Anda. Setelah Anda masuk ke level kedua, Anda membina hubungan dengan bawahan Anda membina hubungan dengan tim Anda, mereka merasa nyaman dengan Anda, mereka mau mengikuti Anda karena karena kepribadian Anda yang baik, kepribadian Anda yang hangat, kepribadian Anda yang mengerti mereka. Selanjutnya, Anda naik lagi ke level ketiga, membantu mereka untuk mencapai impian mereka, ya. Dan ini Anda tidak pernah tinggalkan level kedua, Anda selalu membina hubungan di sini, ya. Itu maksudnya Anda ketika naik satu level, Anda tidak bisa meninggalkan level yang lainnya. Berikutnya, di mana level kepemimpinan Anda di mata karyawan? Nah, setiap karyawan itu akan berbeda-beda melihat Anda. Kalau di sini ada 5 karyawan, maka bisa jadi karyawan yang pertama melihat Anda cuma sebatas bos, ya. Karyawan yang kedua melihat Anda sebagai pemimpin level 2. Anda mengayomi. Karyawan yang lain melihat Anda sebatas bos juga. Karyawan yang lainnya melihat lagi Anda sebagai leader yang menghasilkan leader. Kenapa? Karena Anda membina mereka untuk kemudian menjadi pemimpin yang hebat. Ya, nah jadi kalau kita lihat di struktur organisasi, ya, sebentar di sini. Nah, misalnya di sini Anda, ya, bagi si A ini, misalnya ini A karyawan Anda, bagi si A, Anda adalah pemimpin level 4, ya. Tapi bagi si B, ya, mungkin Anda sebatas atasan saja, level 1, gitu ya. Bagi si C, ya, sama, Anda sebatas atasan level 1, ya. Bagi si ini lagi, ya, D, ya, Anda adalah pemimpin level 2-nya bagi beliau. Jadi di mata setiap orang, kita itu kepemimpinan kita, level kita tuh berbeda-beda, Bapak Ibu semuanya. Tergantung sudut pandang mereka. Maka dari itu penting bagi Anda untuk menyeragamkan level kepemimpinan Anda ke semua tim Anda, ya. Semua tim ini Anda harus seragamkan kepemimpinan Anda, ya. Minimal sekali Anda harus berada di level kedua, yaitu mereka menerima sepenuh hati kehadiran Anda sebagai pemimpin mereka, ya. Baik, kita lanjut lagi. Kemudian orang-orang menanggapi Anda berdasarkan level kepemimpinan yang ada dalam diri mereka. Iya, ketika Anda seorang pemimpin level 1, ya, mereka menanggapinya sebatas bos saja, sebatas pimpinan saja. Ketika Anda sebagai level 2, mereka akan menanggapinya dengan hangat juga. Ya, Anda adalah pribadi yang hangat, pribadi yang penuh dengan sentuhan, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan perhatian, ya. Pemimpin yang visioner gitu ya. Nah,
Tapi ketika Anda seorang pemimpin yang mampu melahirkan pemimpin lagi, ya Anda di level 4, maka tanggapan mereka pun akan berbeda dengan Anda. Ya, mereka akan memperlakukan Anda sebagai seorang ayah. Mereka akan memperlakukan Anda sebagai seorang panutan. Ya, kenapa? Karena Anda yang mencetak mereka menjadi pemimpin hebat. Ya, semakin tinggi level Anda, semakin mudah Anda memimpin. Dan semakin tinggi level Anda, semakin banyak waktu dan komitmen yang dibutuhkan untuk mencapai level selanjutnya. Jadi level ini, ya, 5 level kepemimpinan ini bukan level yang bisa Anda tempuh hanya hitungan waktu bulanan, bahkan tahunan, tidak. Ya, Anda butuh waktu puluhan tahun, bahkan Anda butuh waktu seumur hidup untuk bisa menyelesaikan 5 level kepemimpinan ini. Ya, karena waktu yang dibutuhkan, dedikasi yang dibutuhkan, itu juga sepadan dengan hasil yang Anda dapatkan. Nah, mencapai level yang lebih tinggi selalu membutuhkan pengembangan diri yang lebih lanjut, Bapak Ibu. Ya, jadi selalu ya ketika Anda ingin ketika Anda ingin naik ke level yang lebih tinggi lagi, Anda harus mengembangkan diri lebih lagi. Ya, tidak bisa Anda gunakan dengan diri Anda yang saat ini untuk menaiki tangga kepemimpinan yang di atasnya. Semakin organisasi Anda besar, semakin Anda harus menjadi pemimpin yang levelnya di atas. Ya, makanya ketika bisnis Anda stuck, coba cek kepemimpinan Anda. Mesti juga stuck. Ya, baik, kita akan lanjut. Kita akan bahas level pertama. Ya, level jabatan. Ya. Pengaruh Anda hanya sebatas job desk, ya, nggak lebih dan nggak kurang. Ya, kalau job desk Anda sebagai direktur apa? Job desk Anda sebagai direktur ngecek pekerjaan mereka, kemudian ngasih job ke mereka, menilai kinerja mereka, mengarahkan mereka, ya sudah, sebatas itu juga mereka mendengarkan Anda. Ya, dan awas, ketika Anda mengangkat seseorang itu bukan karena kapasitasnya, melainkan karena senioritas, karena politik atau jumlah pelatihan yang sudah ia terima, sama saja Anda membunuh perusahaan Anda. Ini yang harus Anda pahami. Ketika Anda menaikkan seseorang hanya karena dia senioritas, ya, atau ada politik tertentu di dalam perusahaan Anda, ya, atau dia ini orang yang paling senior, paling banyak ikut pelatihan, itu kemudian diangkat menjadi pemimpin, ya selamat, bisnis Anda akan hancur. Ya. Dan berikutnya, pemimpin yang mengandalkan jabatan untuk memimpin seringkali tidak menghargai orang lain. Makanya sering disebut dengan bos, ya, atau ngebosi, gitu ya. Karena dia kurang memahami orang lain, ya, kurang empatinya memahami timnya. Dan mereka yang memimpin berdasarkan jabatan mengandalkan peraturan, ya, selalu, ya, mengandalkan SOP, peraturan dan yang lainnya. Bukan tidak boleh, boleh. Tetapi ketika kita hanya mengandalkan peraturan, ya orang juga akan ngikut peraturan, ya sudah sesuai dengan kaidahnya saja. Makanya ya ada iklan ketika udah mau jam 5 karyawannya siap-siap, tank gitu jam 5 langsung cabut gitu ya. Ya karena nggak ada sense of belonging di sana. Tidak ada rasa memiliki di dalam perusahaan itu. Ketika jam 5 tank sudah harusnya pulang, ya sudah pulang. Gitu ya. Nah, mereka tidak punya basa-basi lagi. Itu kalau Anda di level jabatan. Ya, makanya nih dalam struktur organisasi seringkali penyakit-penyakit yang muncul itu adalah overlapping. Overlapping maksudnya apa? Di mana di sini Anda sebagai direktur dan Anda punya manajer, ya, Anda tidak menghargai manajer ini dan Anda langsung terjun ke bawah, ke supervisor ini. Atau Anda terjun langsung ke staff, ya. Nah, kelihatannya itu Anda kayak kerja gitu ya. Kayak Anda itu mengontrol sampai keseluruhan. Tapi sebenarnya Anda melewati atau melangkahi mereka. Sehingga mereka ini kehilangan fungsi dan akhirnya mereka tidak dianggap dan akhirnya Anda jadi repot sendiri. Ya. Sebaliknya, ketika Anda menggunakan jalur koordinasi dan instruksi ini, Anda membina manajer ini kemudian menggerakkan supervisor menggerakkan staff, maka bergeraklah roda sistem di perusahaan Anda. Ya. Nah, ini yang kadang-kadang sering keliru, ya. Makanya banyak di pemimpin yang level
cuma level jabatan, misalnya nih, ayahnya CEO, kemudian karena ayahnya sudah usia, maka suksesinya dilanjutkan oleh anaknya menjadi CEO juga, hanya karena jabatan, hanya karena ditunjuk, biasanya dia akan kehilangan orang-orang yang loyal dengan ayahnya tadi. Kenapa? Karena dia tidak membangun hubungan yang deep, tidak membangun hubungan yang dalam. Kecuali sang anak, ya itu mulai dari bawah, dia mulai mengenal seluk-beluk orang-orang kunci yang ada di dalam perusahaannya. Ketika dia menjadi CEO, dia pantas mendapatkan posisi itu. Bukan hanya karena dia sebagai seorang anak pemilik perusahaan. Nah, level kedua, kita belajar level perkenaan. Ya, binalah hubungan diri Anda sendiri sebelum berusaha membina hubungan dengan orang lain. Maksudnya apa, Coach? Maksudnya, Bapak Ibu semuanya, kita yang kendalikan diri kita dulu. Kita yang bertumbuh dulu, baru kita bisa membina orang lain. Baru kita bisa membangun hubungan dengan orang lain. Kalau diri kita itu nggak tuntas, ya, kalau emosi kita nggak stabil, kalau diri kita itu tidak stabil emosinya, bagaimana kita akan membina hubungan dengan orang lain? Ya, yang orang lain ini punya karakter yang berbeda, punya emosi yang berbeda, punya level pendidikan yang berbeda, ya. Anda harus selesai dengan diri Anda dulu, ya, baru Anda bisa membina hubungan dengan orang lain. Pemimpin yang baik selalu melibatkan orang lain, karena pikiran bersama selalu lebih baik daripada pikiran individu, ya. Makanya kalau pemimpin level kedua ini selalu mengajak musyawarah. Tapi Coach, kalau begini kadang-kadang kita disepelekan. Tapi Coach, pemimpin level kedua ini kadang-kadang dianggap tidak tegas. Coach, pemimpin level kedua ini kendalanya terlalu main perasaan. Nah, supaya itu tidak terjadi, maka nantinya sang pemimpin level kedua ini harus naik level ke pemimpin level ketiga, yaitu dia harus produktif. Dia harus menjadi contoh. Nanti kita akan bahas, ya. Selanjutnya, ya, seseorang tidak akan berselisih dengan pemimpin yang memiliki hubungan baik dengannya. Maksudnya apa? Ya, kita, ya, sebagai leader, ya, itu tidak akan diganggu oleh bawahan kita, tidak akan mereka bentrok dengan kita. Kenapa? Karena kita sudah mengambil hatinya mereka. Jadi sebelum mereka melangkah bersama kita pegang dulu hatinya mereka, ya. Pemimpin mengubah fokus dari saya menjadi kita. Jadi kalimatnya bukan saya lagi. Ini ide saya. Ini maunya saya. Pokoknya saya kepingin begini-begini. Itu level 1. Tapi kalau level kedua, yuk kita raih impian kita omset 2 miliar tahun ini. Yuk kita berikan pelayanan terbaik kepada konsumen kita. Yuk kita benahi sistem di bisnis kita. Ini level kedua, ya, level perkenaan. Mereka yang diperkenankan untuk memimpin tahu bahwa setiap orang itu sangat berharga, ya. Jadi mereka menghargai sekali. Menghargai apa? Menghargai timnya. Walaupun tim itu level rendah, walaupun tim itu level dasar, ya, level staff atau bahkan level freelance. Begitu, ya, mereka tidak membeda-bedakan, ya. Makanya pemimpin level berkenaan ini di level kedua ini pemimpin yang dicintai. Nah, ya, pemimpin yang dicintai. Nah, kita lanjut berikutnya level ketiga, yaitu level produktivitas. Level ini yang membedakan mana pemimpin hebat, mana pemimpin biasa. Kalau tadi level kedua, itu baru pemimpin biasa. Pemimpin hebat adalah mereka yang menghasilkan produktivitas, membuahkan hasil. Kinerjanya itu membuahkan hasil. Ya, tidak hanya sekedar ngomong doang. Tidak sekedar merangkul doang. Ya. Nah, karyawan di sebuah perusahaan itu dibagi dua kelompok. Karyawan yang produktif dan karyawan yang mencari alasan mengapa mereka nggak produktif. Ya, ini menyedihkan banget ya Bapak Ibu ya. Jadi mereka yang nyari-nyari alasan kenapa mereka nggak produktif, ya. Dan seringkali saya pribadi di bisnis saya, ketika saya melihat indikator karyawan yang tidak produktif, itu langsung saya cut.
Kenapa? Karena daripada ngabisin waktu, ngabisin energi bekerja dengan orang yang tidak tepat, ya. Nah, kemudian contoh dan teladan adalah pondasi level ini. Jadi contoh dan keteladanan, ya, ini yang membuat orang respect, yang membuat orang itu mau ngikutin mereka, ya, mengikuti pemimpin yang produktif ini. Bapak Ibu semuanya, ya, seorang pemimpin yang teladan, ya, dia yang datang lebih pagi daripada timnya. Dia yang pulang paling sore, paling malam setelah timnya pulang. Dia yang paling totalitas bekerja. Dia yang paling mengerti seluk-beluk setiap permasalahan di perusahaan. Dia, ya, sang pemimpin yang produktif yang memecahkan banyak masalah dan mampu mengambil keputusan yang sulit. Ingat, pemimpin tadi adalah orang yang berani mengambil resiko. Ya, dan pemimpin level ini bersedia dan bersiap untuk menjadi orang yang mendorong terjadinya perubahan. Anda bayangkan, ketika Anda punya tim level manager, yang mana manajer ini level 3, ya, pemimpin yang produktif. Anda punya manajer HRD, punya level manager marketing, punya level manajer keuangan, punya manajer operasional, udah jalan, itu bisnisnya autopilot. Ya, itu luar biasa banget. Tapi lebih luar biasa lagi ketika Anda punya pemimpin level 4. Ya, pemimpin yang menjadi pemimpin. Kalau yang level ketiga tadi masih level pengikut, gitu ya. Kalau ini sudah mengkaderisasi, ya. Dia bahkan bisa menelurkan pemimpin lagi, ya. Nah, yang pertama kuncinya adalah rekrutmen, Bapak Ibu. Temukan orang terbaik, jangan sia-siakan waktu dan energi Anda untuk membina orang yang salah. Karena tidak ada gunanya menggosok besi menjadi emas, ya. Anda harus menggosok emas, ya, memasak emas itu menjadi emas, ya, mencetaknya menjadi emas. Memang bahan bakunya sudah emas. Maka pastikan rekrutmen Anda itu benar. Nah, kemudian Bapak Ibu semuanya, penempatan, ya, tempatkan orang-orang yang tepat di tempat yang tepat. Nah, ini yang kadang-kadang sering sekali menjadi keliru. Di mana banyak pemimpin, ya, mungkin dia sudah membangun hubungan yang bagus, yang erat dengan tim di bawahnya. Tapi di bawah ini hasilnya kurang maksimal terus, ya, hasilnya nggak seperti yang diharapkan terus. Ya, kenapa? Karena bisa jadi penempatannya salah, ya. Ketika penempatannya salah, kemampuan dia nggak keluar, ya. Maka penting bagi Anda untuk memahami di mana kemampuan terbaik tim Anda tadi. Apakah memang dia sudah tepat berada di marketing? Apakah dia sudah tepat di bagian keuangan? Jangan-jangan dia bukan orang di bidang itu, ya. Mungkin memang dia jurusan keuangan, tapi dia bukan orang keuangan yang Anda harapkan. Mungkin bakat aslinya dia di digital marketing, ya, bisa jadi, ya. Saya sering menemukan itu di klien-klien kami, ya. Bagi Bapak Ibu yang ingin konsultasi langsung, nanti bisa langsung ke nomor saya 0813 717 90331. Karena untuk membedah bisnis itu lebih dalam, itu butuh one on one, ya. Dan one on one coaching dengan saya, ya, itu saya membedah bisnis lebih dalam dan bisa memetakan tim Bapak Ibu. Apakah tim Bapak Ibu itu sudah ditempatkan di tempat yang tepat atau tidak? Ya, kalau ditempatkan tidak di tempat yang tepat, maka tinggal menunggu orang itu kapan resign-nya. Sayang banget, ya. Sudah habis uang kita, sudah habis waktu kita, ternyata dia bukan orang yang tepat atau tempatnya salah, ya, salah kamar, gitu ya. Kemudian, ya, yang ketiga menjadi contoh, ya. Tunjukkan cara Anda memimpin lalu duplikasi. Nah, jadi ketika bagaimana cara melahirkan pemimpin, Anda jadi contoh dulu. Anda contohkan bagaimana cara memimpin rapat. Anda contohkan bagaimana menggerakkan tim. Anda contohkan bagaimana menyentuh hati tim. Anda contohkan bagaimana mengambil resiko, ya. Dan kemudian, ya, memperlengkapi, ya, dilengkapi. Anda membantu orang lain melakukan pekerjaan mereka dengan baik, ya. Dan berikutnya, ya, Anda mengembangkan, ya, mengajari mereka untuk hidup dengan baik, ya. Mengembangkan apa? Mengembangkan kepribadian mereka. Mereka belajar hidup. Ini bukan cuma sebatas bisnis, tapi tentang kehidupan seseorang, tentang kepribadian seseorang, tentang naik level atau mentoknya seseorang itu,
ya. Dan yang berikutnya memberdayakan, ya. Anda membuat orang lain bisa meraih kesuksesan. Ini yang paling penting. Maka dari situ Anda harus bijak kapan orang ini Anda coaching, kapan orang ini Anda berikan konsultasi, kapan orang ini Anda training, kapan orang ini Anda mentoring. Toolsnya harus tepat, Bapak Ibu. Ya. Kemudian Anda ukur, Anda evaluasi, ya. Apakah orang-orang Anda sudah Anda kembangkan untuk memaksimalkan usaha mereka atau belum? Ya. Anda ukur sejauh mana hasil treatment Anda, apakah dengan Anda treatment begini dia berkembang, ya. Dan pemimpin seringkali butuh kaderisasi, seringkali butuh ruang untuk diberikan keleluasaan mereka trial and error, ya. Memang awalnya kita gemes nih, ya. Contoh, ya, kita lihat di sini, ya. Anda punya seorang manajer, katakan, ya, ini manajer. Anda tahu ini manajer ini solusinya untuk tim ini solusinya A, ya. Tapi daripada Anda mengajari dia, lebih baik Anda mengcoaching dia. Mengcoaching artinya Anda membuat sang manajer ini berpikir dan kemudian solusi itu keluar dari mulutnya dia. Ya, solusi itu merupakan buah pikirannya dia. Sehingga apa? Dia mau menjalankan solusi yang dia pikirkan sendiri. Nah, ketika solusi tadi A tadi benar, maka dia memuji Anda. Wah, terima kasih Pak insight-nya. Ketika solusi A tadi tidak berjalan efektif, dia mencari alternatif yang lainnya. Nah, ya, itu. Baik, kita lanjut Bapak Ibu semuanya. Terakhir adalah level 5, level puncak. Ya, di mana pengaruh Anda telah melampaui jangkauan dan waktu. Ya, dan kepemimpinan puncak menyediakan dasar yang lebih luas untuk kepemimpinan. Jadi ini, ya, Anda punya value apa, ya, orang akan setuju dengan value Anda. Ya, bahkan orang itu tidak kenal dengan Anda. Ya, contoh di Pilpres kemarin, ya, kita tidak kenal dengan Pak Anies Baswedan, kita tidak kenal dengan Pak Prabowo, tidak kenal dengan Pak Ganjar, gitu ya. Tapi orang mati-matian mau mendukung mereka. Kenapa? Karena mereka punya visi misi. Karena kita melihat sosok pemimpin yang punya value di sana. Dan tidak banyak pemimpin yang berhasil masuk ke level puncak. Salah satunya, ya, pemimpin puncak General Electric adalah Jack Welch, ya, one of the American greatest CEO, ya, CEO terhebat, salah satu CEO terhebatnya Amerika, ya, Jack Welch, ya. Jack Welch itu memimpin GE itu bukan setahun 2 tahun, ya. GE ini nongkrong di top 500 perusahaan terkemuka di dunia, yaitu ranking 10 besar selama berpuluh-puluh tahun di bawah kepemimpinan Jack Welch. Ya. Nah, inilah, ya Bapak Ibu, 5 level kepemimpinan. Nah, pertanyaannya, Anda ada di level mana? Dan kemudian Anda harus memimpin tim Anda untuk naik ke level berapa? Nah, coba petakan dulu yuk. Anda buat gambar jaringan dari bisnis Anda, ya, buat struktur organisasi dari bisnis Anda, dan Anda lihat Anda ada di level berapa, tim Anda ada di level berapa, dan Anda harus mentreatment mereka untuk mencapai level berapa. Nah, baik. Sekian dari saya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.